Halo, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Khusus buat Anda nih, hari ini kita punya sebuah renungan singkat yang rasanya relevan banget ya. Tentang refleksi di penghujung hari, terus gimana kita nyikapi ya rasa sakit hati atau mungkin gesekan sama orang lain. Nah, sumber kita ini akarnya dari satu ayat spesifik, 1 Petrus 4 ayat 8. Dan ini nawarin perspektif yang cukup menantang sih. Coba deh Anda ingat-ingat, pas hari udah mau kelar gitu kan, kepala udah dibantal, pikiran mana yang sering muncul? Apa jangan-jangan malah momen-momen yang gak enak? Kata-kata yang nyakitin dari orang lain mungkin. Nah, renungan yang Anda bagikan ini ngajak kita ngelihat respons yang beda gitu. Oke deh, ayo kita bedah ini ya. Inti gagasannya kan ada di kutipan itu, kasih menutupi banyak sekali dosa, gitu ya? Betul. Kedengerannya indah banget, tapi apa ya artinya menutupi di sini? Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari gitu, apa sekedar ya udah lupain aja kayak gitu? Nah, justru ini dia poin kuncinya sebetulnya. Menutupi di sini, kalau menurut penulis renungan ini ya, bukan berarti kita nutup mata. Bukan juga nyangkal kalau ada kesalahan, atau malah, membenarkan perilaku yang buruk. Bukan, sama sekali bukan itu. Ini lebih kayak sebuah keputusan sadar, gitu. Keputusan buat gak terus-terusan ungkit kesalahan itu di hati. Gak dijadiin amunisi buat dendam, atau ya kepahitan. Jadi ini tuh tindakan internal yang aktif, bukan sikap pasif yang cuma nunggu rasa sakitnya hilang sendiri. Oke. Jadi ini lebih soal gimana kita ngelola respon internal kita ya. Bukan berarti kalau ada kesalahan serius terus nggak ada konsekuensi apa-apa gitu di luar. Tepat sekali, tepat. Sumber ini nggak nyuruh kita jadi keset kok. Fokusnya itu lebih ke gimana kita jaga hati kita sendiri supaya nggak terbebani sama kepahitan. Penulisnya kan mengaitkan ini ke gambaran yang lebih gede lagi ya. Jadi tindakan memilih buat nutupin kesalahan orang lain ini dilihat sebagai cerminan dari apa yang diyakini sebagai kasih Kristus. Perspektif teologis yang diangkat itu kasihnya udah nutupin dosa-dosa kita yang katanya jauh lebih banyak lewat pengorbanannya. Nah, ini ngasih bobot yang lebih dalam gitu loh buat tindakan memaafkan kita sehari-hari. Seolah-olah kita jadi ikut serta dalam pola ilahi itu. Wah, itu standar yang rasanya tinggi banget ya. Iya. Mengingat kita kan seringnya justru kepancing buat ingat detail kesalahan orang, dibahas lagi, bahkan mungkin ada rasa pengen balas gitu kan. Rasanya kontras banget sama kecenderungan alami kita. Sumber ini ada yang nyinggung gak sih gimana kita sebagai manusia biasa gitu bisa dekatin ideal kasih yang menutupi ini? Nah, penekanannya itu bukan di kesempurnaan instan, bukan, tapi lebih ke arah dan pilihan. Sumber ini ngakuin kok kontrasnya itu. Justru karena ada kontras itu, pilihan buat mengasihi dan nutupin kesalahan jadi tindakan yang, bermakna. Ini kayak latihan spiritual gitu, bukan sesuatu yang otomatis langsung gampang. Penulisnya juga ngingetin, kemampuan ini pun dilihat sebagai anugerah, bukan semata-mata kekuatan kita sendiri. Yang menarik nih, gimana renungan ini ngasih alat praktis gitu buat ngelatihnya. Nah, ini dia nih, bagian aplikasinya ya. Renungan ini kan nggak cuma berhenti di konsep aja. Ada ajakan yang konkret banget buat Anda praktekkan. Betul, ajakannya spesifik banget. Sebelum kita istirahat malam gitu ya, coba luangkan waktu sebentar. Buat secara sadar, memutuskan. Ini kuncinya, memutuskan. Memutuskan untuk melepaskan pengampunan buat orang-orang yang mungkin udah nyakitin kita hari itu. Semacam ritual penutup hari lah. Kedengerannya sih simple ya, di atas kertas, memutuskan melepaskan pengampunan. Tapi prakteknya ini bisa jadi yang paling susah loh. Iya. Ada saran nggak dari sumber ini? Gimana ngatasin resistensi alami kita? Apalagi kalau lukanya masih baru atau dalam banget gitu. Sumber ini nekenin kalau fokusnya itu di keputusan itu sendiri. Sebuah tindakan kehendak. Bahkan kalau perasaan sakit atau marahnya belum hilang sepenuhnya, nggak apa-apa. Ini bukan soal neken emosi ya, tapi soal milih. Buat nggak ngebiarin kepahitan itu nguasain malam kita, terus ke bawah ke hari berikutnya. Implikasinya, menurut teks ini, gede banget. Ini tindakan kasih tertinggi yang dampaknya dua arah. Dua arah? Maksudnya gimana tuh? Ya, dua arah. Pertama, ya jelas kehubungan kita sama orang itu. Ada potensi pemulihan kan ke depannya. Tapi yang kedua, dan ini yang ditekankan banget adalah efek pembebasan buat diri kita sendiri. Jadi, dengan ngelepasin beban kesalahan orang lain dari pundak kita sebelum tidur,
kita sebenarnya lagi ngeringanin beban mental, beban emosional kita sendiri. Tidur jadi lebih tenang, bangunnya lebih ringan, gitu. Nah, ini kan jadi muncul pertanyaan menarik ya. Gimana sih sebuah keputusan internal di dalam hati bisa bawa kelegaan yang nyata banget, baik secara relasional maupun personal, gitu. Sumber ini ngasih jawaban. Katanya sih, terletak pada kekuatan transformatif dari kasih yang diekspresikan lewat pengampunan itu tadi. Wah, menarik banget ya. Gimana fokusnya jadi geser. Bukan cuma soal ayo baik sama orang lain, tapi juga soal bebasin diri sendiri. Oke. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, kita lempar satu pemikiran ya buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Gini, kalau kita terima gagasan dari sumber ini bahwa kasih itu punya kekuatan buat menutupi kesalahan dalam hubungan, sebuah tindakan internal yang ternyata bisa membebaskan. Mungkinkah prinsip ini bisa kita terapin lebih luas lagi? Gimana kalau kita coba praktekin kasih yang menutupi ini ke diri kita sendiri? Ke kekurangan kita, mungkin ke kegagalan kita di masa lalu. Kira-kira pendekatan ini bisa ngubah cara kita ngelihat diri sendiri nggak ya? Bawa perspektif baru atau mungkin semacam penyembuhan internal gitu. Nah, ini pertanyaan terbuka buat Anda eksplorasi sendiri deh.